Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bersatu dulu sejenak. Yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita akan sambut kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat, silakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan satu hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dapatkan minggu-minggu dalam penyertaan-Mu yang sudah lewat, kami dapat bersukacita dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan pada hari-hari yang ke depan. Kami menyerahkan kebaktian pada pagi hari ini, yang memimpin pujian, yang memainkan alat musik maupun yang mendengarkan, biarlah Tuhan Engkau berkati kami satu persatu, sehingga nama-Mu saja dimuliakan di tempat ini dan selama-lamanya. Kami menyerahkan segala doa dan persembahan dan kebaktian pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat, silakan untuk duduk. Kita akan sambut kebaktian hari ini dengan pujian Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, merindukan datang mendekat dan diraih
salibmu, raih dan urai dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan dengan pujian Yesus mau kami bercahaya. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kasih satu pada yang lain. Berkiranglah tiap hari, bekerja baik bersama. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya. Percaya, percaya, bersinar karena Yesus. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Injil Matius pasal 22 ke 37 sampai 40. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya ke Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Sebelum itu saya akan membacakan ayat untuk persembahan pada minggu ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dalam penuh suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat bersama-padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disambung dengan perjamuan kudus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Melayani-Mu Yesus. Dalam indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanmu. Kadang aku mundur sebelum hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, kekasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merenang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terindah dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur kepadamu karena kami kembali bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan waktunya sekarang kami tiba untuk dilawat dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh mencerahi, menerangi pikiran dan hati kami, membuat kami selalu rindu dan mencintai firman-Mu.
dan kami hidup di dalam kekuatan firman. Berkati untuk semua jemaat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur diberi kuat dan sehat dan juga kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada hari ini akan dibaca dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24 ya. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Demikian sabda Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang terus dengan segenap hati setia memelihara firman dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu mengenai ujian iman. Berbicara tentang iman itu, saudara, ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah berbicara mengenai pengetahuan iman atau teori tentang iman. Apa itu iman dan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah praktek iman, yaitu pengaplikasian atas pengetahuan iman kita. Karena iman yang lengkap, iman yang benar, iman yang hidup berdasarkan Yakobus pasal 2:17 adalah iman yang harus dinyatakan dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Jadi karena itu kita tidak cukup hanya pengetahuan iman, tahu tentang iman. Tapi yang jelas adalah berkat akan turun atas kita kalau kita praktekkan itu iman dalam hidup kita hari lepas hari. Mazmur 139 ini ditulis oleh Raja Daud dalam bentuk sebuah doa kepada Tuhan. Dan semua isi pernyataan firman Tuhan ini adalah merupakan doa pujian atau adoration prayer. Dalam doanya Raja Daud ini, dia menyingkapkan secara spesifik atau secara khusus tentang pengetahuan imannya dan juga tentang praktek imannya. Jadi Daud tidak hanya menyingkapkan tentang pengetahuan imannya saja, tetapi praktek imannya. Nah saudara, sebagian besar kita bagi ini Mazmur 139 menjadi 3 bagian. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, di situ Daud menyingkapkan atau menyatakan pengakuan imannya kepada YHWH Elohim itu, bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia akui dalam hidupnya adalah Allah yang maha tahu dalam sifat-sifatnya. Allah yang maha tahu. Saya bacakan beberapa ayat saja di sini. Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan, dan seterusnya. Jadi ini sangat luar biasa. Ini penting sekali sebagai sebuah dasar iman kita kepada Tuhan, yaitu mengakui Dia adalah Allah yang maha tahu.
Bahkan secara sekecil apapun Daud mengatakan, engkau telah mengerti jalan pikiranku dari jauh. Waduh, ini adalah sebuah pengungkapan yang sangat luar biasa. Allah yang tak terbatas di dalam kemahatauannya, maha tahu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, di mana Daud menyingkapkan Allah yang dia percaya, Allah yang dia yakini adalah Tuhan Allah yang maha hadir. Nah, ini penting. Sehingga ada beberapa ayat di sini 7 sampai 12, saya bacakan beberapa ayat saja. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, dan seterusnya. Jadi bagi Daud, Allah yang dia percaya, tidak ada tempat yang tersembunyi, yang Tuhan tidak tahu. Jadi semua tempat dimanapun menyatakan kehadiran Tuhan. Entah dia ada di darat, di laut, di padang, di ladang, ada di rumah, Daud selalu berkeyakinan Tuhan Allah itu hadir, maha hadir. Saudara, saya teringat sebuah pengalaman waktu mengajar sekolah minggu di tahun 80-an, masih di kampus. Saya mengajar, dikasih tanggung jawab di anak-anak balita. Ini membutuhkan sebuah skill dan juga sebuah perhatian yang khusus. Kalau mengajar remaja, remaja dewasa itu lebih mudah, tapi kalau balita ini, waduh, itu harus betul-betul membutuhkan sesuatu yang spesial. Untuk mengajar anak-anak sekolah minggu balita ini, orang ibadah umum, orang tuanya itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, saudara, satu kali saya mengajar bersama dengan teman saya, terus mengajak anak-anak ini ke lapangan. Dan saya bertanya kepada anak-anak, adik-adik, bersama sama Tuhan, percaya Tuhan ada di sini? Percaya. Apa buktinya? Ini kan ada banyak pohon-pohon, Kak Wayan. Ada pisang, itu ada singkong, ada alaan tumbuh, ada bunga. Ini kan Tuhan yang cipta. Kalau Tuhan yang cipta, berarti Tuhan hadir dong di sini. Saudara, ini jawaban sangat sederhana dari anak balita sekolah minggu. Tapi itu benar, bahwa memang Allah memanifestasikan kehadirannya lewat segala ciptaannya. Langit, bumi, bentangan, seruas sekalian alam. Jadi kemanapun kita pergi dan layangkan pandangan kita, kita melihat yang sangat mengagumkan ciptaan Tuhan. Langit, cakrawala, laut, darat, hutan, lembah, itu menyatakan kehadiran Tuhan. Dan juga kita manusia ciptaan yang termulia. Kemanapun kita lihat sesama kita, di depan, di belakang, kiri, kanan, saudara dan saya itu menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Nah, Daud menyingkapkan hal ini sangat luar biasa. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak mengetahui, dan segala tempat itu menyatakan kehadiran Tuhan yang omnipresent. Nah, ini adalah sebuah dasar pengakuan iman Raja Daud pada waktu itu dalam bentuk sebuah pergumulannya atau relasi persekutuannya dengan Tuhan. Tuhan, engkau maha tahu. Tuhan, engkau maha hadir. Dan yang ketiga, Daud menyingkapkan dasar pengakuan imannya adalah ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Itu lebih spesifik lagi, lebih definitif lagi, lebih khusus lagi, yaitu tentang di mana Daud menyadari Allah itu adalah yang maha pencipta, yang menjadikan dirinya. Sehingga saya bacakan beberapa ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Luar biasa penyingkapan sebagai sebuah dasar imannya, dasar kredonya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Raja Daud percaya adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menjadikan manusia dari kandungan ibunya. Ya, Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, atas dasar pengakuan imannya, pengetahuan imannya kepada Tuhan bahwa Allah itu Maha tahu, Maha hadir, Maha Pencipta yang mengetahui segala sesuatu. Karena itulah Daud menyerahkan dirinya sepenuhnya, minta supaya Tuhan menyelidiki segenap hidupnya. Yang dinyatakan pada ayat 23 dan 24. Ya, supaya kita mengerti ini ayat, ya. Karena ada sebuah tautan satu sama lain. Dikatakan demikian, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, Daud menyingkapkan pengetahuan imannya bukan untuk mengadili ataupun menghakimi orang lain, tapi ini untuk menyatakan akan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dalam pasang surutnya dengan Tuhan. Sehingga karena Daud mengakui Tuhan Allah itu Maha tahu, Maha hadir, Maha Pencipta yang mengetahui segala sesuatu. Nah, karena itulah dia yakin dengan dasar pengakuan iman seperti ini akan melahirkan satu pribadi yang terbuka, jujur, dan apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara, ini Daud bukan hanya berteori. Bukan. Dia mengalami. Dia juga manusia terbatas. Sekalipun dia sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, dalam sebuah momen dia pernah jatuh di dalam dosa yang sangat beraib. Dosa yang sangat dalam sekali, yang dia boleh singkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ya, saudara nanti di rumah boleh baca ini Mazmur pasal 51. Yang merupakan sebuah pengakuan dosa secara pribadi, personal dari Raja Daud. Ya, dikatakan pada Mazmur pasal 51 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ini pengalaman yang tragis. Raja Daud mencoba untuk menyembunyikan rencananya yang mungkin dia sudah atur begitu rupa. Sampai suami dari Betsheba harus mati di medan pertempuran, si panglima perang yang bernama Uria itu. Saudara, Daud sudah tenang-tenang. Dia pikir nggak ada masalah. Ya, mungkin sepertinya manusia nggak ada yang tahu, panglimanya tidak ada yang tahu, mungkin istrinya tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Maka Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nathan dengan memberikan sebuah metafora, penggambaran yang sangat begitu luar biasa, jenaka. Dan lewat itu akhirnya Raja Daud marah. Siapakah orang itu? Sudah kaya nggak tahu diri, udah kaya masih merampas juga domba orang miskin. Nathan nggak ada yang alih-alih, engkaulah itu. Engkau telah menghampiri Betsheba dalam merencanakan pembunuhan untuk suaminya bernama Uria. Apa respon Daud? Ingat ya, Daud ini seorang raja, memiliki kedudukan takhta, artinya memiliki kuasa, memiliki power. Dia adalah manusia biasa juga, pasti punya perasaan, bisa aja dia tersinggung. Tetapi saudara, Daud tidak menggunakan kekuasaannya, powernya. Kalau dia suruh untuk menutupi dosanya, dia panggil panglimanya, tolong bereskan ini si Nabi Nathan untuk menutupi aib dosanya. Bisa nggak? Terlalu sangat bisa, saudara.
Dia raja, satu perkataannya sangat berarti. Tinggal suruh panglimanya, bawahannya, prajuritnya, tolong beresin si Nathan. Dia sudah berani mengkritik gua. Nah, kalau Daud marah, dia tersinggung, beres urusannya tuh si Nabi Nathan. Tapi saudara, inilah bedanya Daud dengan Raja Saul. Kalau Raja Saul pada waktu ada masalah, dia bukan datang sama Tuhan, bukan menyadari dosanya, malah dia pergi ke perempuan dukun di Endor. Dia semakin jauh, tidak bertanya sama Tuhan. Tapi Daud pada waktu dia dinyatakan kesalahannya, bahkan keberdosaannya, dia dengan rendah hati merespon hal ini. Dia mengakui dosanya. Bahkan dalam kitab 2 Samuel 12 dicatat di situ, selama 7 hari Daud tidak makan, tidak minum, berpakai pakaian, berpuasa, ada dalam debu. Begitu dia sangat hancur hatinya tentang dosanya ini. Saudara, tidak menyalahkan Nabi Nathan sedikit pun. Kenapa? Karena memang Daud mengalami Tuhan dari sejak mudanya. Ya, dia selalu menyanyi, memuji, bermazmur bagi Tuhan, puji-pujian. Dia mengembalakan kambing ternak di ladang. Hatinya sudah terjamah. Dia mengalami sebuah pengalaman dan juga bagaimana Tuhan memakai dia untuk mengalahkan Goliat. Tuhan menyertainya. Daud sangat yakin tentang penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya pada waktu Nabi Nathan datang menegur akan dosanya, Daud tidak panas hati, tapi dia mengakuinya apa adanya dengan terbuka di hadapan Tuhan. Maka pada ayat yang ke-18 dan 19 dari Mazmur pasal 51, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Daud ini hancur hati, remuk hatinya. Dia mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara, Daud terbuka, ya, jujur di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa terbuka? Kenapa dia bisa jujur? Karena memang dasar keyakinan imannya, Allah yang dia percaya, YHWH Elohim itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha pencipta, mengetahui segala sesuatu. Dia praktekkan, bukannya ngomong, oh Allah maha tahu, Allah maha hadir. Ya, tapi seringkali kita kalau melakukan dosa, kita kompensasi, menutup diri sana sini, ya, tidak mau terbuka dengan Tuhan. Saudara, makanya Daud menulis dalam Mazmur 32, orang yang terbuka mengakui dosa dikatakan berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, akan mengampuni segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, ini yang luar biasa. Maka saya katakan tadi, kalau orang memang percaya, kita percaya, saudara percaya, oh Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang maha hadir menyertai kita dengan Roh Kudusnya, tidak pernah meninggalkan kita. Di mana kita akan bersembunyi melakukan dosa? Mungkin keluarga kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, mungkin sesama saudara kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu, karena matanya menjelajah. Sehingga Ibrani menulis 4 ayat 13, semua makhluk telanjang di hadapan Tuhan. Saudara, ada perbedaan antara orang Farisi dengan pemungut cukai yang berdoa yang dicatat dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14 di situ. Saudara, orang Farisi itu datang dengan segala kepongahannya. Dia menutupi aib dosanya dengan menyatakan dia sudah berbuat baik, mengatakan telah menggenapkan hukum Taurat dari A sampai Z, berpuasa, bersedekah dan lain sebagainya. Ya. Tetapi pemungut cukai ada paling bawah. Ya, dia terbuka dengan Tuhan. Waktu dia melihat dirinya, dia tahu, aku orang berdosa. Aku telah meranggar perintah-perintah Tuhan. Makanya dalam doanya dia tengadah. Tidak berani tengadah, tetapi menepuk, Tuhan, saya ini orang berdosa. Dia terbuka, saudara-saudara.
Saya percaya kalau orang percaya pada Tuhan, dia mengetahui sesuatu, maka dia pasti pada waktu ada pelanggaran, ada kesalahan, bahkan dosa-dosa, dia berani terbuka menjadi pribadi yang jujur, mengakui apa adanya. Ini pengalaman Daud, saudara. Dia mempunyai pengetahuan iman, tetapi ada praktek iman, dan dia lakukan hal itu, sehingga pada akhirnya Daud mengalami pengampunan dosa dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita sebagai suami pergi kerja, pulang laut malam, ditanya mungkin di telepon, di HP, "Bapak ada di mana?" Nih maaf nih, pas ada meeting malam ini. Padahal bukan meeting, mungkin ada di tempat yang lain. Nah, saudara, kadang-kadang kita bisa berjalan serong. Makanya Daud di sini mengatakan luar biasa dahsyat, ya. "Selidikilah aku ya Tuhan." Ya. "Selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong." Wah, saudara, pikiran kita serong orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jalan kita serong, mungkin keluarga nggak tahu, Tuhan tahu. Nah, mari biarlah pada hari ini mendengar firman Tuhan, kita mengerti ada pengetahuan iman, harus ada praktek iman. Percaya Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Juru Selamat, yang selalu menyertai kita, dan Roh Kudusnya, ya, yang mengetahui. Kalau kita ada kesalahan, jangan sembunyikan. Ya, minta supaya menyelidiki apakah hatiku bersih, apakah pikiranku bersih. Makanya Raja Daud juga menyadari dalam keterbatasannya. Dengan apatah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Bagaimana kita bisa bersih kelakuan kita? Hanya menjaganya melalui firman-Mu. Makanya Raja Daud bukannya mengagumi firman Tuhan yang banyak memberikan sebuah gambaran-gambaran, firman-Mu melebihi daripada emas tua, emas murni, lebih manis pada madu. Bukan hanya ngomong, tapi dipraktekkan, di mana Raja Daud bergaul dengan firman Tuhan, karena dia sadar dalam perjalanan mengiring Tuhan untuk hidup bersih tidak bisa dengan pengetahuan dunia, tidak bisa dengan filsafat apapun, tidak bisa dengan metodologi apapun, hanya menjaganya melalui firman. Itu artinya pengetahuan iman dan praktek iman itu sinkron, sejajar, menyatu, ya. Jadi jangan cuma lulus teori ujian iman secara tertulis, mari secara praktek hidup kita lulus dalam ujian iman kita. Nah, saudara, Daud juga karena mengetahui Allah itu maha tahu, maha hadir, dan maha pencipta yang mengetahui segala sesuatu, makanya Daud berketetapan untuk hidup. Dia mau apa yang Tuhan mau. Dia cinta apa yang Tuhan cinta. Saudara, Tuhan membenci dosa. Bukan membenci orang berdosa, membenci dosa. Maka Daud pun berjalan paralel dengan Tuhan. Dia juga membenci apa yang dibenci Tuhan. Ini sebuah langkah maju untuk tidak kompromi dengan dosa. Ya, jadi Tuhan membenci dosa, maka Daud juga membenci dosa. Ya, seperti ayat yang dikatakan pada ayat yang ke-21, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku." Saudara, Daud di sini tidak membenci orang-orang berdosa, ya, tapi dia membenci dosanya. Sama dengan Yesus yang disebut dengan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, dia datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosanya. Saudara, Daud lakukan hal ini. Daud melakukan hal ini, bahwa ya, kalau dia seandainya membenci orangnya, maka Daud mempunyai banyak kesempatan untuk bisa membalas dendam terhadap Saul, tapi tidak dilakukannya.
Karena Daud mengasihi Saul, tapi dia tidak kompromi dengan dosanya. Daud mempunyai kesempatan untuk membalas pada keturunan keturunan Saul, tapi Daud tidak lakukan. Ada cucunya Saul bernama Mephiboset yang juga notabene cacat tubuhnya. Namun Daud memanggil Mephiboset, mengasihinya, duduk semeja dengan Daud dan memberikan seluruh warisan keturunan dari keluarganya. Daud tidak pernah balas dendam. Saudara, ini artinya Daud dia mempraktekkan teori imannya dan juga menjalankan dalam hidup hari-hari. Saudara, apa tujuannya Allah yang Maha Hadir dalam hidup kita ini? Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Pencipta mengetahui sesuatu. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Apa tujuannya seorang guru hadir dalam sebuah kelas lagi anak-anak ujian? Apa tujuannya? Bukan tujuan untuk menghakimi, tapi tujuannya seorang guru hadir dalam sebuah kelas ada ujian, supaya kelas itu tenang, tertib, tidak gaduh, ujian berlangsung dengan begitu baik, dan supaya anak-anak jangan nyontek, jangan bikin dosa. Itu tujuan kehadiran seorang guru dalam sebuah kelas ujian. Nah, hidup kita ini adalah kelas ujian setiap hari, pagi, siang, malam, petang, semuanya adalah kelas ujian dari Tuhan. Ujian iman. Bagaimana hidup kita pada waktu ada di kamar mandi, di ruang tamu, perjalanan, waktu di kerjaan, di pergaulan, dalam pelayanan. Selidikilah aku ya Tuhan. Apakah jalanku serong, hatiku serong, pikiranku serong. Mari saudara, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Mencipta, mengetahui segala sesuatu. Mari kita datang minta diselidiki oleh Tuhan hidup kita ini, supaya dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, kita benar-benar hidup sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup dalam kasih, mempraktekkan semua bentuk iman kita pada Kristus, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Ibrani 11:6, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Mari praktekkan iman kita, jangan cuma berteori tentang iman. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, supaya kami bukan hanya berpengetahuan tentang iman, tetapi kami mempraktekkan iman itu dalam hidup kami hari demi hari. Karena hidup kami dalam setiap waktu, setiap saat merupakan kelas ujian untuk iman kami. Roh Kudus menyertai, supaya dimanapun kami ada, entah di rumah, di luar rumah, pekerjaan, di pergaulan, kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, baik saudara sekalian, sedang jemaat, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Bagi kita semua yang telah dibaptis, mari dengan penuh hormat, sukacita kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan mohon dengan penuh hormat kepada saudara sekalian yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya sampai nanti sudah menerima baptisan air demi keterlibatan kita di dalam berjemaah. Semangatnya semua kita untuk kepala sikap doa, merenungkan menghayati peristiwa pengorbanan Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam perjamuan kudus, saudara, ada dua yang dikhususkan. Pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci,
dan roti itu dipecah-pecahkan sebagai pengorbanan untuk kita semua. Mari semua bangkit berdiri. Kita ambil roti yang tak beragi itu dalam sikap doa, ya. Sesuai dengan pernyataan firman Tuhan bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, dipecah-pecahkan, dikorbankannya untuk kita. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Dan yang kedua adalah anggur. Yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci tanpa dosa. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu hanyalah darah anak domba Allah surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil dan kita angkat serana perjamuan kudus ini, anggur, sebagai lambang kita boleh meninggikan, mengagungkan pengorbanan. Salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali bisa bersekutu dengan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Roti yang melambangkan tubuhmu yang suci, dan anggur yang melambangkan darahmu yang kudus. Dan biarlah kami percaya hanya melalui pengorbanan kami memperoleh penebusan, pengampunan, dan hidup yang kekal. Berkati semua jemaatmu supaya terus berakar mendasar di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya serta perjamuan kudus yang telah dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan. Semoga membawa berkat dan sukacita dalam hidup kita. Mari kita sambut perjamuan kudus dengan lagu Kami Kenang Akan Tuhan. Keselamatan
susah sedih. Ya tanggung segala dosaku, ku mau ingat selalu. Yesus telah mati bagiku, ku mau syukur selalu. Kini ku serahkan diri untuk balas kasih. Oh Tuhan, di Getsemani penuh susah sedih, ya tanggung segala dosaku, ku mau ingat selalu. Baiklah, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini disambung dengan pujian lagu doksologi, kemudian doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat disampaikan oleh hambanya, kemudian disambung dengan pujian amin amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah beribadah, kami telah diberkati lewat seluruh pujian, suasana ibadah, dan firman Tuhan. Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu di Kelapa Gading, supaya tetap setia dan bertekun dalam ibadah-ibadah, supaya setiap keluarga, setiap kepala rumah tangga betul-betul bisa meliding keluarganya, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami datang dalam ibadah, memberikan segala persembahan atas segala berkat yang Tuhan curahkan. Biarlah segala persembahan itu boleh berguna dan para majelis gereja bisa mengelola persembahan dan juga bisa mengoperasikannya dengan benar, sehingga persembahan-persembahan setiap nominalnya boleh berkenan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan untuk jemaat di Kelapa Gading. Tuhanlah kiranya terus memberkati, bahkan semua jemaat Mistang Kristus, setiap jemaat lokal dimanapun Tuhan ada. Tuhan tolong memberkati untuk seluruh pengurus-pengurus komisi dan setelah minggu, pemuda-pemudi, remaja, kaum bapak, kaum ibu, khususnya para majelis-majelis gereja, dan juga para hamba-hamba-Mu yang melayani, para pendeta, guru Injil, evangelis. Tuhan memberkati. Dan juga khususnya untuk sidang raya sinode yang sudah mendekat, memberikan hikmat kepada saudara kami untuk bagaimana mempersiapkan sidang raya ini. Dari segi masalah waktunya, dari segi masalah materi yang akan dibahas, Tuhanlah kiranya memberkati supaya sidang raya boleh berjalan dan membuahkan hasil yang baik. Demikian khusus berdoa untuk ketua sinode kami Pak Andrew supaya cepat sehat, pulih, dan bisa kembali untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua sinode. Akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, di tengah-tengah pergulatan, perjuangan untuk tetap maju dalam setiap program-program yang sudah boleh disusun ya Tuhan, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, untuk terus memajukan Indonesia di bidang masalah politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, khususnya bidang ekonomi. Tuhan, Engkau-lah memberkati setiap usaha-usaha untuk memajukan perekonomian, baik makro maupun mikro ya Tuhan. Tuhan berkati khusus Presiden kami Pak Jokowi, kami hantar beliau dalam doa, memberi kekuatan dan perlindungan supaya beliau bisa tetap memimpin sebagai Presiden yang baik untuk menuntun Indonesia ke arah yang lebih baik, yang lebih maju di masa depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan persembahan yang kami boleh bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus anak yang tunggal, janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih atas pelayanan jemaat yang kasih Tuhan. Semoga membawa sukacita untuk hari-hari ke depannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.